Jika kamu memainkan sebuah drama untuk menyakitkan orang lain, maka kamu harus siap menjadi pemeran utama untuk sebuah karma dalam kehidupanmu. Keren Bapak Gubernur Jawa Barat, harus diakui beliau memang keren. Kalau jelek kita katakan beliau ini jelek banget ya kinerjanya. Kalau keren kita harus puji sebagai bentuk apresiasi kita kepada Gubernur Jawa Barat. Lahan seluas 31 hektar sitaan kasus korupsi di Tambun dijadikan lahan persawahan. Pertanyaannya, kok bisa Kang Deddy Mulyadi sampai mikir ke arah sana? Dijadikan ruang terbuka, bukan dibangun sebuah gedung, pabrik, hotel, villa, kos-kosan, tapi persawahan untuk menciptakan ruang hijau bagi masyarakat yang ada di sekitar situ. Ada berita lagi guys dari KPAI, bukan berita yang positif ya, tapi berita yang membuat netizen geleng-geleng kepala. Pada saat Kang Deddy Mulyadi meminta kepada KPAI untuk ikut mengurus anak-anak nakal, kalian tahu nggak jawaban dari KPAI itu apa? Tugas kami hanya pengawasan. Bu, anak kecil juga bisa, anak SMP juga bisa, anak SMA juga bisa. Kalau tugasnya hanya untuk mengawasi, saya pun bisa. Ada lowongan kerja nggak menjadi pengurus KPAI? Saya mau mengirimkan lamaran pekerjaan. Karena tugasnya gampang loh, hanya mengawasi. Siapa yang masih ingat gaji ketua KPAI, wakil ketua KPAI, anggotanya berapa gajinya? Semuanya di atas 20 juta rupiah dengan tugas hanya untuk mengawasi. Katanya mengawasi. Bagaimana dengan anak-anak jalanan? Anak-anak yang minta-minta di jalanan. Apa tindakan kalian? Hanya mengawasi gitu? Kan kalian bingung kan? Mau kritiknya kemana? Tapi giliran Kang Deddy Mulyadi melakukan sesuatu untuk anak-anak nakal ini dengan harapan mereka bisa berpikir bahwa negara itu ada untuk mereka. Mulailah kalian bangun dari tidur kalian yang panjang, kemudian memberikan kritikan blah 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 yang menurut saya tidak ada manfaatnya sama sekali. Ketika Kang Deddy Mulyadi meminta KPAI untuk ikut mengurusi anak nakal, apa jawaban KPAI? Tugas kami hanya pengawasan. Saya sudah sampaikan berulang kali, tugas kami melakukan pengawasan. Jangankan untuk anak ratusan orang yang dilakukan berbagai cara, berbagai metode, berbagai program, satu orang anak pun direspon oleh KPAI. Oh, fungsinya mengawasi toh. Tapi kenapa namanya Komisi Perlindungan Anak? Bukan Komisi Pengawasan Anak. Saya rasa kalau hanya melakukan pengawasan tidak harus memakai lembaga sebesar KPAI. Orang tua bisa, guru bisa, tetangga gua juga bisa. Pengawasan terhadap anak itu yang paling penting di rumah, di sekolah, dan di lingkungan. Yang jadi pertanyaan, gimana cara mengawasi anak-anak yang sudah tidak bisa dididik orang tuanya? Anak-anak kategori nakal, suka tawuran, minum minuman keras. Apakah KPAI punya solusi? Apakah anak nakal ini harus dikirim ke perpustakaan? Atau saat malam kita suruh anak-anak ini nongkrong di taman biar tidak tawuran lagi? Tapi kedua metode itu tidak efektif. Hei, wahai KPAI, kalian kok diam saja? Mana tidak ada tanggapannya? Kenapa program bagus di Jawa Barat kalian sibuk komentari, sedangkan dua program sampah di Jakarta kalian diam saja? Dengar baik-baik ini KPAI, di Jawa Barat itu Kang Deddy Mulyadi mulai menerapkan jam malam, di mana pelajar dilarang nongkrong lewat jam 8 malam. Karena Kang Deddy Mulyadi ini paham ya, malam hari adalah waktu yang selalu dipakai anak-anak untuk tawuran. Di saat orang tuanya tertidur, saat orang tuanya lengah, tidak mengawasi, itulah waktu yang tepat anak-anak nakal ini melakukan kejahatan. Berbeda dengan di Jakarta. Gubernurnya memperlakukan jam malam, membuka taman 24 jam, dan kocaknya lagi alasannya untuk mengurangi tawuran. Lagi rame nih, siapa yang setuju KPAI dibubarkan aja? Nggak guna, bacot mulu, nggak ada solusi. Nih kocak nih, KDM minta KPAI ikut urus anak nakal. Terus apa kata mereka? Tugas kami hanya pengawasan. Nggak guna. Dia nih, saya sudah sampaikan berulang kali, tugas kami melakukan pengawasan. Bacot mulu, nggak ada action, nggak guna. Woi Mariati, Solihah, kocak. Jangankan untuk anak ratusan orang, satu anak pun akan direspon oleh KPAI.
Yang bener. Gimana dengan kasus seperti ini? Kalian kenapa diam? Setiap tahun ada aja korbannya. Kenapa kasus pelecehan seksual yang ada di pesantren kalian nggak pernah naik ke permukaan, Coach? Kemana lu dari tahun 2024 ini? Kenapa bisa terungkapnya baru sekarang? Kemana lu KPAI? Lembaga Kocak? Gimana ini guru ngaji cabulin 16 santri TPA, korban disumpah Al-Quran lo agar diam? Kenapa kalian fokusnya ke barak militer? Padahal di sana mereka nggak dilecehin seperti ini di pesantren. Di tahun 2024 aja dari Januari sampai Agustus sudah ada 100 anak jadi korban kekerasan seksual di pesantren. Mana setuju gak kali kalau kita bubarin aja KPAI ini? Orang cuman ngawas-ngawasin doang kok, baca doang, gak ada action. Semakin banyak oknum yang menyerang Kang Deddy Mulyadi. Bahkan di sini ada salah satu netizen yang menuliskan beberapa dari mereka yang terus mengusik Kang Deddy Mulyadi. Ada ormas yang menyerang Kang Deddy Mulyadi. Ada KPAI yang hanya menyerang kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi, tapi tidak ngurusin kebijakan-kebijakan dari gubernur lain yang dirasa oleh netizen itu sangat tidak bermanfaat. Kemudian ada pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Bahkan kasusnya baru terungkap sekarang. Kemana KPAI? Kok malah ngurusin anak-anak nakal yang dididik secara militer di barak militer, yang bahkan kata Menteri Hak Asasi Manusia itu tidak melanggar hak asasi manusia. Kenapa mereka malah sibuk ngurusin Kang Deddy Mulyadi? Padahal ada banyak masalah-masalah besar di tempat lain yang harusnya menjadi fokus mereka untuk melakukan pengawasan dan juga perlindungan. Namanya Komisi Perlindungan Anak. Tapi ketika ditanya, tugas kami kan hanya sekedar mengawasi, bukan melindungi. Kalian itu bagaimana sih? Makanya netizen pun beramai-ramai meminta kepada Presiden Prabowo untuk segera membubarkan KPAI. Ada Komnas HAM, kemudian DPRD Jawa Barat, anggota DPR, gubernur lain pun pasti cemburu mereka nih, para gubernur lain yang menyerang Kang Deddy Mulyadi, karena saat ini Kang Deddy Mulyadi yang lebih populer dan programnya dianggap yang terbaik. Tempo majalah-majalah jadul yang saat ini kemungkinan besar tidak akan laku, apalagi di Jawa Barat. Sudah pasti hanya 1% mungkin yang akan membeli majalah tersebut. Kemudian ada buzzer. Kalian tahu kan statement dari Kang Deddy Mulyadi soal buzzer yang dikerahkan secara besar-besaran untuk menyerang Kang Deddy Mulyadi. Dan kalian tahu nggak dananya itu dari mana? Udah pada nonton belum Indonesia Liars Club, kumpulan haters-hatersnya Pak Deddy Mulyadi? Yang saya lihat di sini udah nggak zaman sekarang kumpul-kumpul di tempat yang mewah, berpakaian rapi, duduk di bawah AC, mengkritisi pemerintahan Pak Deddy Mulyadi, sedangkan orang yang mengkritisinya seperti Pak Ono Surono, Rocky Gerung, no action. Pak Deddy Mulyadi mempunyai program yang jelas dan tidak bisa disamakan dengan program-program Pak Jokowi terdahulu. Kalau misalkan program Jokowi terdahulu adalah program yang tidak jelas ukuran pelaksananya seperti apa. Kalau misalkan program Pak Deddy Mulyadi sekarang adalah program-program yang memang jelas seperti apa pelaksanaannya, sudah terlihat. Namun yang sekarang saya pertanyakan adalah, ini orang-orang yang mengkritisi ini, mereka ini udah melakukan apa untuk negeri ini? Nggak ada. Udah bisa berbuat apa untuk negeri ini? Terutama nih kemarin ada ngomong para Rocky Gerung ngomong gini, bahwa Pak Deddy Mulyadi adalah orang yang berpikiran dangkal. Indonesia lebih suka orang yang berpikiran seperti Pak Deddy Mulyadi daripada orang yang berpikiran seperti Anda yang obrolannya berputar-putar seakan orang yang paling cerdas. Padahal apa sebenarnya yang sudah Anda berikan untuk bangsa ini dan juga untuk rakyat Indonesia, untuk membantu rakyat Indonesia? Terus ada omongan bahwa Pak Deddy Mulyadi adalah gubernur lambe turah. Ya jelas, Pak Deddy Mulyadi pasti banyak orang yang melihat karena kerjanya nyata. Ya. Kalau misalkan Pak Ono Surono itu kerjaannya itu kalau nggak di gedung itu juga walkout waktu rapat, terus juga di Indonesia Liars Club. Ya kerjaannya itu aja, seremoni-seremoni, rapat-rapat, diskusi-diskusi. Kalau nggak ada turun ke rakyat, malulah kalian ngobrol seperti itu, ngobrol di elit, di atas, sedangkan Pak Deddy Mulyadi bekerja di bawah, berkumpul bersama rakyat,
bahkan live dia bersama rakyat merasa mempunyai sosok ayah istilahnya yang awalnya mungkin rakyat Indonesia semuanya udah, termasuk saya juga awalnya udah udah hopeless lah, udah nggak ada harapan lah, ini negeri ini mau kemana ya, tinggal hancurnya. Datang pada Deddy Mulyadi kita ada harapan tentunya, karena mau siapa lagi yang kita harapkan saat ini? Ada pejabat yang bisa kita percaya saat ini? Buat Kang Deddy Mulyadi dan para pendukungnya untuk menghadapi serangan-serangan yang sekarang semakin brutal dan gencar, bahkan sekelas Tempo dan Rocky Gerung pun sudah mulai cuap-cuap. Jawab simpel dan tegas aja sih Kang, guys. Jawab dengan, saya Deddy Mulyadi bisa jadi salah, tapi siap belum tentu benar. Itu quotes dari Magna Kala, by the way. Nah, di tengah banyaknya persoalan bangsa ini, di tengah banyaknya pekerjaan-pekerjaan rumah negeri ini, jawabannya cuma satu aja. Jawab dengan kerja nyata. Jawab dengan solusi-solusi yang real, aksi nyata. Gitu. Dan ini tidak bisa diselesaikan dengan cuman cuap-cuap aja. Gitu. KDM King Deddy Mulyono. Kalian menyadari atau tidak, perang untuk pencalonan presiden tahun 2029 sedang dimulai. Ya, ini Rocky Gerung sudah mulai menyerang Deddy Mulyadi, sudah mulai mengolok-ngolok Deddy Mulyadi. Pasti ini ada niat terselubung dari para lawan-lawan Deddy Mulyadi, lawan politik, terutama lawan politik Deddy Mulyadi. Karena apabila Deddy Mulyadi bekerja dengan baik sampai dengan tahun 2029 nanti, maka dia akan menjadi salah satu kandidat calon presiden tahun 2029 nanti. Maka itu akan menjadi lawan terberat bagi Prabowo Subianto, sehingga Deddy Mulyadi harus dihentikan, tidak boleh terlihat bagus kerjanya. Deddy Mulyadi harus dirongrong, harus diberhentikan, harus dihujat, tidak boleh terlihat kerja dengan baik. Maka semua orang akan menyerang dia, terutama pengamat-pengamat politik keji, pengamat-pengamat politik yang tidak benar, pengamat-pengamat politik culas akan menyerang Deddy Mulyadi. Kita siap-siap akan melihat bagaimana serangan-serangan mereka dilontarkan kepada Deddy Mulyadi. Salah satu serangan yang sudah mereka sampaikan adalah Deddy Mulyadi sama dengan Mulyono. Maka saat ini juga kita akan melihat ke depan bagaimana Deddy Mulyadi diserang setiap hari, diserang kebijakannya, diserang kebijakan politiknya, diserang kepribadiannya, bahkan keluarganya pun akan diserang oleh mereka, pengamat-pengamat politik yang keji itu. Maka apabila rakyat Jawa Barat tidak senang, maka mereka harus melawan orang-orang yang tidak benar, sehingga Deddy Mulyadi bekerja dengan baik. Karena apabila tidak didukung, Deddy Mulyadi bisa saja hancur. Penonton Mulyono dan penonton Deddy Mulyadi sama. Tadi teman-teman pendukung Deddy Mulyadi mengatakan, yang penting visualisasinya bisa menghemat anggaran. Oh bagus, tapi dalam politik orang mau ukur. Visualisasi itu demi apa kalau visinya dangkal? Mengirim anak ke barak itu dangkal. Jadi kita nonton kedangkalan. Dan itu yang berlangsung di kita setiap hari. Hanya dalam masyarakat yang IQ-nya 78, kedangkalan itu laku. Dan kita masih di situ. Jadi kita mau coba lihat bahwa Mulyono, Mulyadi sama-sama beroperasi di dalam market of stupidity itu. Market of stupidity. Gila. Jujur nih ya, tadinya gue tuh ngefans banget sama Bapak Rocky Gerung ini. Tapi setelah gue lihat video ini, buyar semua. Dari pernyataan barusan, banyak banget hal yang menarik yang pengen gue bahas. Pertama, beliau mengatakan kalau visualisasi KDM itu sudah bagus karena menghemat anggaran. Tapi dalam politik, visinya itu dangkal. Ini lucu, karena jelas-jelas visinya itu menghemat anggaran. Itu visinya loh Pak. Visinya yaitu memberantas semua anggaran-anggaran yang nggak penting. Visinya jelas banget. Kedua, hanya karena KDM mengirim anak-anak ke barak, Bapak bilang visinya dangkal. Visi misi KDM itu dari awal kampanye itu jelas. Mereka ingin warga Jabar yang berkarakter. Sekarang gue tanya, kalau anak-anak yang nakal, anak-anak yang bandel, anak-anak yang ngelawan guru, ngelawan orang tua, tawuran, pakai sajam, karakternya apa? Preman karakternya.
Makanya dikirim ke barak, biar selama di barak, karakter anak ini terbentuk. Yang mungkin tidak bisa didapatkan oleh anak ini di lingkungan keluarganya, lingkungan sekolah, lingkungan sekitar rumahnya. Oleh karena itu dibantulah pembentukan ini di barak. Yang paling menarik buat gua yaitu pernyataan beliau yang mengatakan kalau hanya masyarakat dengan IQ 78 yang menikmati ini. Berarti Bapak mengatakan bahwa 62% pemilih KDM pada Pilgub Jabar kemarin itu IQ 78. Yang mana IQ 78 itu masuk ke dalam kategori keterbelakangan mental. Kalian bagaimana? Ini penghinaan buat warga Jabar loh, Pak. Bapak sadar nggak soal ini? Untuk orang yang hanya lulusan L1 filsafat, yang bahkan Anda tidak diperbolehkan lagi mengajar di UI, karena syarat untuk mengajar di UI itu adalah magister, ini lucu. Orang-orang yang mengkritik harusnya bisa kasih solusi dong. Kalau orang yang mengkritik tanpa solusi, itu omong kosong. Gue tuh sekarang masih bingung ya, kenapa semua orang berbondong-bondong mengkritik KDM? Gubernur di Indonesia tuh banyak loh. Kenapa KDM doang? Apa karena pergerakan KDM ini terlalu bagus, sehingga orang-orang yang punya kepentingan di masa depan, itu takut untuk bertarung dengan KDM? Sehingga framingnya tuh dari sekarang gitu loh. Oh iya, Anda ini kan pernah bangun partai ya 2011 ya, Partai Serikat Rakyat Indonesia. Cuman nggak lolos verifikasi. Lu juga ingat, Anda ini pernah bilang kalau seandainya nanti Partai Seri ini bangkit lagi, Anda yang akan maju menjadi calon presidennya. Yang pertama ada statement yang saya kurang setuju sih, ketika mereka membanding-bandingkan Bapak Jokowi dan juga Kang Deddy Mulyadi. Menurut saya pribadi, kedua-duanya adalah negarawan sejati. Mereka bekerja dengan sangat baik. Bapak Jokowi juga banyak sekali program-program yang sudah dijalankan dan berhasil. Salah satu contoh kecil jalan tol yang sebelumnya masyarakat membutuhkan waktu berjam-jam untuk mencapai suatu tujuan. Tapi berkat adanya jalan tol, perjalanan mereka dipercepat, dipermudah, dan mereka merasa aman pada saat perjalanan. Ada banyak sekali program-program yang berhasil dijalankan oleh Bapak Jokowi, dan kita sebagai rakyat Indonesia harus dong berterima kasih kepada Bapak Jokowi. Kalaupun Kang Deddy Mulyadi disamakan dengan Bapak Jokowi, nggak apa-apa juga, karena Bapak Jokowi juga berprestasi. Mungkin pihak Tempo sengaja membuat suatu narasi setelah Mulyono terbitlah Mulyadi, untuk menimbulkan kesan bahwa nantinya Kang Deddy Mulyadi ini akan sama seperti Bapak Jokowi. Tapi Anda salah besar. Mereka berdua sangat berkualitas. Tapi kedepannya Kang Deddy Mulyadi akan menetapkan standar tertinggi, tidak hanya pada saat beliau menjadi seorang gubernur, tapi pada saat nanti Kang Deddy Mulyadi menjadi seorang presiden. Beliau akan menetapkan standar tertinggi lagi, guys. Dan ada seorang netizen yang membongkar masa lalu dari Bapak Rocky Gerung yang hanya modal cuap-cuap doang ya. Bapak Rocky Gerung mengkritik visi misi dari Kang Deddy Mulyadi. Kemudian sudah dijawab oleh netizen, visi misinya itu jelas. Sekali lagi, visi dan misi dari Kang Deddy Mulyadi itu jelas. Jadi kalau ada yang bilang visi misi dari Kang Deddy Mulyadi itu tidak jelas, berarti dia berkata bohong. Terus yang kedua, soal IQ pendukung dari Kang Deddy Mulyadi yang katanya dari range 70 sampai 79. Dan di sini berarti 62% masyarakat Jawa Barat memiliki IQ seperti yang disebutkan oleh Bapak Rocky Gerung. IQ yang disebutkan oleh Rocky Gerung itu masuk golongan rendah. Bukankah ini ada dugaan penghinaan terhadap warga Jawa Barat? Kalian bagaimana, guys? 62%. Adakah salah satunya di antara kalian yang memilih Kang Deddy Mulyadi? Anda dianggap memiliki IQ dari range 70 sampai 79 loh oleh Bapak Rocky Gerung. Kemudian Bapak Rocky Gerung ini pernah menjadi dosen, tapi akhirnya harus diberhentikan karena syarat untuk menjadi seorang dosen harus memiliki S2. Pak Rocky Gerung S1 ya? Pernah menjadi dosen ya? Kemudian diberhentikan ya Pak Rocky ya? Karena Bapak Rocky hanya S1 ya, bukan menghina gelar dari seseorang. Tapi di sini saya hanya berfokus kepada Bapak Rocky Gerung yang terus mengkritik Kang Deddy Mulyadi tapi nggak ngaca. Kemudian ada lagi nih, Rocky Gerung pernah bikin partai dan sekarang partai itu menghilang di telan bumi karena gagal lolos verifikasi pemilu pada tahun 2014. Dia pernah sesumbar, saya akan mencalonkan diri sebagai presiden kalau Partai Sri yang didirikan itu bangkit kembali. Tapi kemana partai itu sekarang?